Ya, oke. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Di sini ada siapa aja nih? Ada Pak Budi kan yang dari Pertamina, lalu ada Menko, Bas, lalu ada Mas Tris juga nih, dan Mbak Kira, Pak Wisnaudit, selamat malam, Andy, malam semuanya. PLN juga ada di Pak Paras. Oh iya iya iya, Mas. Malam Mas Fahmi, Ah, malam Mas Adi. Malam. Pak Pesta. Semuanya. Cek, cek. Oke, selamat malam. Ada Pak Nizar, Pak Adriono. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Pak Immanuel Immanuel Ginting. Selamat malam. Pak Adriono, selamat malam. Iya, selamat malam, Pak. Oke. Ada Pak Iksan, selamat malam. Selamat malam, Ibu Tiko. Malam, Mas. Malam semuanya, Bapak Ibu. Malam. Kita lumayan banyak juga ya partisipan, saya ada 66 partisipan. Selamat malam, Pak Wilbert. Selamat malam, Pak. Malam, malam, Pak Riki, Pak Vidi. Selamat malam. Oke, mungkin kita mulai aja langsung ke acaranya. Selamat malam, Salf. Mungkin sebelum kita mulai acaranya, mungkin bisa dibantu. Bisa dibantu teman-teman untuk show ground rules-nya. Cek, oke. So, jadi malam ini kita ada beberapa ground rules nanti akan di-show sama teman-teman. Yang pertama, mungkin aku sambil cek. Yang bisa bantu untuk showing ground rules-nya atau tata tertibnya. Sebenarnya keyword-nya adalah simak. Simak yaitu pertama santai aja. Karena ini udah malam, kebetulan tadi di luar di beberapa daerah juga hujan. Jadi santai.
Lalu ingat waktu, kita harus tetap ingat waktu gitu ya. Tentunya dalam bertanya, karena misalnya dalam bertanya kita harus ingat bahwa yang lain juga punya bagian juga gitu. Jadi ingat waktu. Lalu yang M-nya adalah matikan mikrofon. Jadi kalau memang tidak ada pertanyaan, itu mungkin mikrofonnya jangan lupa untuk di-mute dulu, Bapak Ibu. Lalu A, aktif bertanya, di mana ekspektasinya adalah kita bisa two-way discussions. Kita bisa secara aktif bertanya, ya, jadi jangan one way, jangan hanya dari keynote speaker-nya aja, jadi bisa aktif bertanya. Lalu yang terakhir adalah K, yaitu khidmat mendengarkan gitu ya. Jadi mungkin ini ground rules yang mungkin harus kita sepakati Bapak Ibu sebelum kita akan mulai acaranya. Nah, mungkin sedikit terkait dengan acara pada malam ini. Jadi mungkin sedikit aku highlight, malam ini kita akan coba untuk uncover the new PMO value ring gitu ya. Jadi kalau tadi habis ngobrol-ngobrol, itu nama panduannya atau semacam PMBOK-nya itu namanya PM Project Management Offices a Practice Guide. Jadi hari ini kita akan coba uncover kira-kira seperti apa barunya, apa mungkin perbedaannya dengan yang sebelumnya, lalu bagaimana model ini sebenarnya bisa mengequip suatu PMO untuk bisa beradaptasi terhadap kebutuhan organisasi, bisa overcoming challenges, jadi kita bisa tahu gitu kira-kira apa common challenges di PMO dan gimana cara mengovercome-nya. Lalu yang paling penting ultimately adalah untuk bagaimana caranya kita bisa driving measurable value. Itu yang paling penting. Jadi namanya PMO harus mendeliver measurable value gitu. Nah, bagaimana cara melakukan itu semua nanti akan kita kupas pada malam ini tentunya dengan expert yang sangat super dengan Pak Akbar gitu ya. Nanti akan saya perkenalkan lebih dalam lagi tentang Bapak Akbar, tapi mungkin sebelumnya nah, langsung di show. Nah, berikut adalah profile untuk keynote speaker kita malam ini yaitu Bapak Akbar Azwir, MM, Master Management, PMO Certified Consultant, P3O, PMP, MSP, PSM2, dan Prosai CCP. Jadi Pak Akbar ini merupakan praktisi sekaligus konsultan di bidang project management maupun change management. Dan Pak Akbar ini sudah sangat sering menjadi keynote speaker di beberapa international conference. Selain itu, Pak Akbar juga merupakan kontributor buku Project Management Body of Knowledge atau PMBOK yang 7 editions, lalu The Standard for Program Management yang 5 editions, dan terakhir-akhir ini Pak Akbar juga berkontribusi dalam pembuatan PMI, Project Management Offices, a Practice Guide. Pak Akbar ini dalam organisasi PMO Indonesia juga merupakan anggota Dewan Pakar di PMO Indonesia. Lalu Pak Akbar ini juga involved di dalam Project Management Office Global Alliance dan merupakan tim Growth dan Visions. Lalu berikutnya mungkin yang terakhir adalah Pak Akbar ini juga merupakan PMOGA atau PMO Global Alliance Founding Circle Member. Jadi tentunya mungkin nggak kaleng-kaleng lah ya kalau bahasa santainya, karena tadi simak ya kita harus santai. Jadi Pak Akbar ini nggak kaleng-kaleng, tentunya banyak insight yang bisa kita dapat dari Pak Akbar. Jadi mungkin tadi jangan lupa untuk hikmat gitu mendengarkan konten-kontennya pasti sangat insightful dan tentunya dengan materi yang sangat menarik untuk keberlangsungan dari PMO kita. Mungkin sebelum aku handover, mungkin aku bisa sedikit nanti mungkin bisa diperkenalkan mengenai PMO Indonesia sedikit oleh Bapak Salani ya. Sebelum kita mulai sesinya. Terima kasih. Mungkin Pak Salani. Ya, mungkin bisa langsung videonya. Ya, silakan.
Oke, jadi Bapak Ibu, tadi keren banget ya video mengenai video profile untuk PMO Indonesia. Jadi mungkin saya sebagai pribadi meng-encourage Bapak Ibu yang mungkin belum bergabung di PMO Indonesia, segera join karena benefitnya banyak banget. Kita bisa networking sesama PMO professionals, kita bisa saling belajar, kita dapat mentor juga di PM. Jadi rasanya tidak ada alasan untuk tidak bergabung dengan PMO Indonesia. Mungkin tanpa berlama-lama kali aku coba sapa dulu Mas Akbar. Selamat malam Pak Akbar. Masih ingat. Selamat malam, Om Adit. Selamat malam Pak Akbar. Gimana Pak Akbar? Sudah Alhamdulillah. ready? Sehat? Mudah-mudahan, Pak. Sehat-sehat. Mantap. Oke, materi-materi tadi udah sempat di-highlight di depan gitu ya tentang PM Project Management Offices and Practice Guide yang baru seperti apa dan gimana tadi aku sempat baca-baca bahwa ini didesain dengan flexibility gitu ya dan customer centricity itu juga yang cukup menarik, keywords yang cukup menarik gitu ya. Jadi benar-benar bikin penasaran, mungkin tanpa berlama-lama lagi langsung aja Pak Akbar. Silakan, the time is yours Pak Akbar. Ya, terima kasih banyak, Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu Waalaikumsalam semua. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol bersama malam ini. Di sini banyak banget nama-nama yang ingin saya sapa, tapi mohon maaf jika tidak disapa satu-satu. Tapi di sini ada banyak guru saya seperti Pak Adi, Pak Iksan, ada banyak rekan-rekan yang lain juga, termasuk dari PLN, Pertamina, dari Pegadaian juga, dan dari Mbak Tiko juga nih, eh, udah lama dari bergabung di komunitas PMO. Dan banyak nama-nama lain termasuk Pak Misbah dan ada banyak yang lain lah. Eh, apa namanya, izin sungkem lah gitu buat guru-guru semua. Izin Bapak Ibu semua, malam ini saya mau share sedikit tentang PMO Valuing Framework yang baru, yang yang nantinya akan dikupas di dalam buku. Tadi Pak Mas Adit sempat mention buku, akan ada buku baru yang di launching oleh PMI. Nama bukunya adalah Project Management Office, A Practice Guide. Buku ini sudah melewati beberapa proses review. Kebetulan di sini saya, Pak Adi, Pak Meko, terus siapa lagi ya? Kalau nggak salah Mas Tris juga deh gitu. Ada beberapa orang di Indonesia yang juga terlibat di dalam proses review dari buku ini sendiri. Sehingga ini kebetulan untuk bukunya itu sendiri reviewnya cukup banyak yang memberikan review, sehingga semoga bukunya sendiri nanti akan memberikan apa namanya, tambahan senjata buat kita dalam mengelola PMO. By the way, bocoran sedikit, bukunya baru saja dirilis di launching di PMO Uncon, PMO Unconference di Turki tanggal 9 dan 10 Desember kemarin ini. Namun bukunya sendiri belum bisa di-download dari website PMI. Baru bisa di-download info dari apa namanya, Americo Pinto adalah di akhir Januari. Oke. Sedangkan jadi sudah bisa di-download untuk para member PMI. Untuk versi cetaknya baru akan bisa dibeli sekitar 2 sampai 3 bulan setelah Januari. Jadi mungkin sekitar di bulan Maret atau di bulan April lah kita bisa kalau teman-teman yang mau versi cetaknya udah bisa dipesan di situ. Oke. Nah, buku itu sendiri berisikan tentang PMO Valuing Framework ini nih. Untuk teman-teman yang sudah memiliki sertifikasi atau kredensial PMOCP, jadi teman-teman yang sudah PMOCP di Indonesia ini ada sekitar 80-an PMOCP, cukup cukup signifikan ya dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Pasifik. Kita salah satu yang oke lah gitu pemilik sertifikat kredensial PMOCP-nya. Nah, eh, kalau buat teman-teman yang kemarin sudah ambil PMOCP, mungkin tahunya adalah PMO Valuing Methodology. Nah, saat ini di versi barunya tidak lagi metodologi, tapi sudah menjadi framework. Sudah menjadi lebih fleksibel tadi bahasanya Mas Adit gitu. Tidak seperti sebelum-sebelumnya, nanti kita akan lihat seperti apa sih PMO Valuing Framework yang baru ini seperti apa.
Oke. Oh, jadi kalau gitu, by the way, kalau ada pertanyaan langsung langsung di Slack aja ya, langsung silakan nyalain mikrofon. Jadi kita diskusi aja. Termasuk juga teman-teman yang Bapak Ibu yang kemarin ikutan di Bapak-bapak Pak Adi, Pak Meko, Mas Tris, dan teman-teman yang lain yang memang ikutan review bukunya, boleh jump in juga nanti kalau misalnya ternyata saya ada salah-salah ngomong, salah-salah jelasin, boleh tolong langsung dikoreksi ya. Apa namanya? Oke, izin saya langsung. Materinya sendiri, by the way, ini adalah materi langsung, jadi bukan saya yang bikin, ini materi langsung dari Americo Pinto. Bapak Ibu nanti kalau mau materi ini, sayangnya saya tidak bisa kasih langsung ke Bapak Ibu. Namun di akhir apa namanya, di akhir presentasi, di akhir slide nanti ada link untuk Bapak Ibu masuk ke website community PMO Global Alliance. Di situ Bapak Ibu bisa download langsung materinya. Gitu. Jadi saya tidak boleh share langsung, namun saya boleh nge-share linknya untuk teman-teman bisa download gitu. Jadi bukannya dikunci, tapi lebih mengencourage teman-teman untuk gabung juga di komunitas global PMO Global Alliance ya. Oke, so di pertama-tama adalah kita menyamakan persepsi dulu mengenai PMO. PMO-nya sendiri itu adalah PMO adalah organizational entities typically established as department or teams primarily tasked with centralizing activities related to management project, program, and portfolios. The nature of these activities can vary according to the unique needs of each organization. Esensinya adalah PMO is not one size fits all. Jadi nggak ada tuh ceritanya model, ya udah kita copy paste aja. Oh, kemarin PLN jadi pemenang Asia Pasifik, PMO terbaik 2024. Oke, ya udah. Atau Pegadaian di tahun 2022. Ya udah, kita copy nih, kita coba benchmark ke Pegadaian, kita coba benchmark ke PLN, kita copy paste apa yang mereka kerjakan, kita bawa langsung plak-plakan ke organisasi kita. Itu nggak bisa. Dikarenakan banyak hal lah, nanti kita akan lihat kenapa. Karena struktur, fungsi, dan semuanya itu beda. Basically, customer-nya pun juga udah pasti beda. So, meaning to say, PMO adalah suatu entitas yang sifatnya unik dan it's not one size fits all. Setiap organisasi itu bisa jadi memiliki PMO yang berbeda-beda bentuknya, berbeda-beda modelnya. Seperti kubus ini, kalau kubus ini dipresentasikan sebagai suatu definisi suatu PMO, setiap beda organisasi atau beda orang kita cara melihat PMO ini bisa jadi beda juga. Bisa jadi masing-masing dari kita punya persepsi masing-masing terkait dengan apa sih yang kita maksud dengan PMO. Dan itu bisa benar, saya nggak suka bilang salah sih, tapi mungkin kita bisa saling melengkapi. Jadi tidak ada satu satu sudut pandang PMO yang benar-benar salah atau benar-benar 100% akurat, tapi menurut saya cara pandangnya adalah kita saling melengkapi persepsi masing-masing. Namun poinnya adalah setiap perspektif itu tentunya harus disesuaikan, PMO harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Oke, mau kita perspektif kita ini divalidasi oleh orang-orang yang lain, namun kalau ternyata itu tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi kita, tetap aja PMO kita tidak akan dipersepsi sebagai PMO yang bermanfaat bagi organisasi kita. Nah, kita coba pahami dulu challenges atau tantangan yang biasanya dihadapi nih sama teman-teman PMO, dan saya yakin teman-teman juga akan bisa memvalidasi sebagian dari tantangan ini. Yang pertama adalah demonstrating value. PMO itu ditantang atau menghadapi tekanan untuk membuktikan bahwa mereka itu memang bermanfaat. Mereka itu punya value bagi organisasinya. Oke, mereka punya always this continuous pressure untuk mereka tuh, wah, memang apa sih manfaatnya PMO gitu? Karena pada saat perusahaan goyang sedikit, tentunya kan perusahaan biasanya mesti harus efisiensi. Dalam proses efisiensi tersebut, PMO salah satu fungsi atau salah satu bagian entitas yang biasanya paling duluan dikorbankan. Kenapa? Karena value-nya, value yang didemonstrasikan oleh PMO biasanya tidak terlalu jelas. Oke.
Next challenge adalah adapting to technological change gitu. Jadi PMO mesti evolve langsung, mesti selalu continuously evolve dengan teknologi-teknologi baru, termasuk tentunya yang lagi ngetrend saat ini adalah AI. And then challenge selanjutnya adalah gaining executive trust. Jadi PMO yang tidak mendapatkan trust dari eksekutif, tidak mendapatkan kepercayaan dari manajemen, niscaya umurnya nggak bertahan lama. So, menjadi imperatif, menjadi sangat penting sekali bagi PMO untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari para eksekutif bahwa mereka memang bisa bermanfaat bagi organisasi. Next challenge adalah organizational maturity. Tidak semua organisasi itu siap dengan PMO, dengan keberadaan PMO. Termasuk juga bisa jadi ada organisasi-organisasi yang mungkin pernah mencoba mengimplementasi atau mengadopsi fungsi PMO di organisasinya, namun gagal. Nah, kegagalan ini membuat jadinya ada semacam trauma khusus terkait dengan PMO. Mungkin teman-teman ada yang bisa validasi bahwa ini eh, kejadian nggak ya gitu di tempat saya. Kalau ada yang di tempat teman-teman, kalau ada yang bilang, wah kita mau bikin PMO, oh jangan, PMO itu apa sih gitu kan. Udah alergi duluan dengan kata-kata PMO. Eh, Next challenge adalah communication. So, ini tentang bagaimana PMO harus bisa mengartikulasi, harus bisa mengkomunikasikan manfaatnya PMO bagi para stakeholders, ke seluruh stakeholders di organisasi. Karena kalau mereka tidak bisa mengkomunikasikan manfaatnya, tidak mengkomunikasikan apa yang manfaat apa yang para stakeholder bisa dapatkan dari keberadaan PMO, itu juga akan menjadi tantangan khusus buat PMO. Yang terakhir, tantangannya adalah bagaimana ngebalance, menyeimbangkan antara short term and long term goals dari PMO-nya itu sendiri. So, tentunya PMO, setiap layanan yang disajikan oleh PMO itu kan ada manfaat ya. Dari setiap masing-masing layanan itu ada manfaat. Namun ada layanan-layanan yang memang manfaatnya short term langsung berasa, ada manfaat-manfaat yang mungkin baru berasanya ada layanan-layanan yang manfaatnya baru berasa mungkin di long term, 6 bulan, 8 bulan, 9 bulan ke depan. So, PMO harus bisa ngebalance nih. Jangan terlalu banyak di quick win, karena kalau misalnya PMO yang terlalu banyak di quick win, manfaatnya tuh berasanya di short periodnya aja. Begitu masuk 6 bulan, bisa jadi nanti udah ada nggak ada manfaat-manfaat baru, PMO-nya sudah mulai dipertanyakan ini. Jadi PMO gini doang nih gitu. Mulailah keluar kata-kata seperti itu. Atau kalau misalnya PMO yang terlalu long term goals, wah mikirnya strategis segala macam gitu. Kita fokusnya ke depan gitu. That's good. Tapi challenge-nya adalah kalau mereka tidak bisa provide manfaat dalam waktu yang short term, mereka fokusnya benar-benar ke long term doang secara ekstrim. Nyampe di 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan akan mulai pertanyaan muncul adalah memang PMO manfaatnya apa sih? Kok kita belum berasa sama sekali ya gitu. So, jadi PMO tuh harus ngebalance antara manfaat yang mereka sajikan baik di short term ataupun di long term. Bapak Ibu, sebelum saya jujur juga dulu sebelum saya kenal atau berkenalan dengan PMO Veluring ataupun juga dengan Americo Pinto, pengetahuan saya tentang PMO itu terbatas dari apa yang disajikan oleh buku-buku yang memang belum banyak beredar pada saat itu. Salah satu yang menjadi acuan, saya yakin bukan saya aja, saya yakin banyak project-project teman-teman professional project management yang berkenalan dengan PMO-nya itu dimulai dari PMBOK. Dan kalau teman-teman masih ingat, di PMBOK sampai PMBOK 6, itu PMO itu cuma dibahas setengah halaman. Ya, PMBOK 6 yang berapa tuh? 600 halaman something lah gitu bukunya. Itu PMO itu cuma setengah halaman kalau nggak salah, dan itu 1 halaman lah maksimum lah. Dan itu sudah langsung mengenalkan ada tipe-tipe PMO, ada 3, ada supporting, controlling, dan directing. Oke, dengan penjelasan yang sangat sedikit. Ini menjadikan
kebingungan sebenarnya, memunculkan kebingungan sendiri pada saat kita diminta untuk mendevelop atau memulai suatu PMO di organisasi. Kita bingung sendiri, malah sibuk milih, kita tuh supporting apa kita controlling apa directing. Oke. Nah, tipe model seperti itu disebut adalah oversimplification, yang terlalu oversimplify apa namanya PMO yang dibutuhkan dalam suatu organisasi. Karena pada prakteknya bisa jadi suatu PMO itu adalah gabungan dari ketiganya. Ada layanan-layanan yang memang supporting, ada layanan-layanan yang sifatnya controlling, ada layanan-layanan yang bisa jadi directing. Oke. Nah, kemudian juga predefined model yang ada, traditional PMO type yang ada itu sifatnya statik, kayak mengasumsikan bahwa kalau misalnya kita let's say, oh kita itu sudah milih tipe controlling, ya udah kita seperti itu aja gitu. Padahal kan masalahnya PMO itu kan harus dua manfaat ya, karena kita sepakat mungkin bahwa PMO itu harus bisa menghasilkan manfaat bagi organisasi. Organisasi sendiri sifatnya dinamis, tergantung dari kondisi eksternal ataupun internal. Oke, strategi organisasi bisa jadi berubah, bisnis organisasi bisa jadi berubah. Nah, kalau organisasinya berubah, PMO-nya maunya statik, nggak akan ketemu. Gitu. Lalu kemudian one size fits all mentality. Jadi kasarnya yang tadi itu, Pegadaian udah the best, PLN udah the best, Pertamina udah the best, udah kita contek aja. Itu nggak bisa tuh kayak gitu. Fokus on the structure of the value. Jadi predefined model itu kebanyakan yang traditional model itu mikirnya adalah strukturnya seperti apa. Jadi mikirin lebih ke struktur dibandingkan manfaat yang nanti akan dideliver itu seperti apa. Oke. Yang terakhir adalah lack of fit. Jadi nggak fleksibel dan hanya mementingkan kita mencari perfect PMO. Jadi kalau mungkin perfect PMO itu seperti apa sih? Jadi kalau mungkin beberapa saat yang lalu mungkin biasa ya kalau kita ketemu yang mungkin apalagi buat teman-teman yang belum kenalan dengan PMO Belot yang sebelum itu. Wah, kita mau PMO kita strategik. Kita mau at long term, kita mau PMO kita tuh bertransformasi menjadi strategik PMO. Seakan-akan strategik PMO adalah yang terbaik bagi organisasinya. Oke, padahal belum tentu. Atau juga ada yang di perusahaan lain head-nya bilang sama saya bahwa Mas, long term goal kita adalah kita mau jadi COE, Center of Excellence. Saya tanya Center of Excellence itu seperti apa? Oh, seperti gini, seperti apa? Emang itu yang dibutuhin? Iya, kami yakin itu yang dibutuhkan. Dasarnya dari keyakinan mereka, bukan dari kebutuhan organisasi. Kenapa kenapa yakin gitu? Karena habis baca buku, wah ini kayaknya oke nih, keren gitu. Nah, oleh karena itu, let's really imagine PMO yang baik itu seperti apa sih? PMO yang memang bisa menghasilkan manfaat itu seperti apa sih, yang manfaat bagi organisasi tentunya ya. So, it requires a flexibility and customization. Jadi, PMO itu harus fleksibel dan harus bisa mengcustomize layanan-layanan mereka sesuai dengan, harus bisa menyesuaikan layanan-layanan mereka sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nggak bisa PMO bersikeras bahwa, oh ini loh layanan kami seperti ini dan harus seperti ini. Kenapa? Karena ini yang the best practice. Padahal best practice tadi belum tentu sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dynamic nature, so PMO harus bisa memastikan bahwa mereka juga dinamis, harus bisa constantly evolve, harus bisa continuously evolve dan bisa menselaraskan dengan beradaptasi dengan perubahan organisasi. Dan continuous evolution di sini bukan berarti PMO harus bisa berevolusi menjadi suatu bentuk yang kayak tadi, oh kita in the end harus jadi strategic PMO nih. Enggak. Continuous evolution di sini maksudnya adalah continuous evolve. Bagaimana PMO continuously mencari cara untuk improve efektivitas layanannya. Untuk bisa layanan-layanan yang disajikan itu benar-benar bisa menghasilkan manfaat yang lebih dan lebih dan lebih bagi organisasi. Dan selain itu, PMO juga harus bersifat sebagai strategic partner bagi organisasi. Bisa memberikan manfaat yang tidak hanya sekedar progres
report and so on, tapi juga bisa ensuring bahwa project yang ada di organisasi itu bisa mendeliver manfaat bagi organisasinya. Nah, untuk bisa membuat PMO yang seperti itu jadi kayak gimana sih gitu. Nah, untuk disitulah makanya nantinya PMO Valuing Framework akan mencoba mengenalkan atau mencoba menjadi step by step yang clear buat teman-teman bagaimana untuk deliver, untuk men-set up PMO seperti itu. Namun prinsip utamanya teman-teman, PMO adalah service provider. So, karena dia service provider berarti adalah tentunya ada layanan. Layanan-layanan yang harus dipastikan itu sesuai dan di-customize dengan kebutuhan organisasi. Layanan-layanan yang memang sengaja disiapkan dan disajikan untuk menghasilkan manfaat bagi organisasi. Layanan-layanan yang sifatnya juga selalu akan beradaptasi dengan kebutuhan organisasi dan demand dari organisasi. Jadi bukan layanan yang sifatnya statis. Oleh karena itu, PMO untuk memulai journey-nya dalam generating value, menghasilkan value bagi organisasi, hal yang paling pertama tentunya adalah define who's the customer. Oke. Dengan kita sudah mengidentifikasi, kita sudah paham. Karena kita service provider kan. Kalau service provider berarti ada customer-nya dong. So, understanding the needs of the customer itu menjadi hal yang paling kunci di dalam memastikan bahwa PMO kita itu generate value. Nah, customer centric PMO ini menjadi jargon baru yang didorong sama Americo Pinto. Jadi selain service provider, kalau service provider itu kan sudah ada ya di sebelumnya, tapi kali ini ada baru nih teman-teman, customer centric PMO. So, prinsipal dari customer centric PMO ada 6. Yang pertama adalah customer first mindset, ya. Jadi benar-benar kita mengedepankan kebutuhan customer. Dan nextnya adalah value delivery. Kita deliver value bukan hanya mengenforce prosedur, tapi juga ada manfaat dari apa yang kita sajikan. Jangan sampai kita cuma jadi bottleneck doang, kita cuma jadi red tape doang. Jangan PMO kita cuma jadi birokrasi doang. Jangan sampai PMO kita dipersepsikannya nyusahin doang gitu, tapi mesti ada manfaat. Customized experience. Untuk organisasi yang bisa jadi proyeknya sangat beragam, bisa jadi butuh layanan-layanan yang juga mesti harus bisa fleksibel dan customize untuk bisa menghadapi keberagaman inisiatif-inisiatif yang ada di organisasi. Ujungnya apa? Ujungnya bukan keren-keren, tapi ujungnya adalah tentunya manfaat yang disajikan bagi organisasi. Proaktif, PMO harus lebih proaktif, actively seek out PMO customer concern. Jadi PMO harus bisa ngelihat masalah apa yang dihadapi oleh para customer kita dan bagaimana PMO bisa mengcustomize layanannya untuk bisa menghasilkan solusi bagi customer-nya. Tentunya dari situ yang menjadi goal, salah satu goal dari PMO adalah customer centric PMO adalah PMO yang juga fokusnya ke customer success. Bagaimana kita membantu customer. The main player-nya adalah customer, bukan PMO. Customer kita itu siapa? Mungkin bisa jadi manajemennya, mungkin bisa jadi project manager, program manager. So, they are the client. They are the main staff. Kita pemain pembantu. Aktor pembantu. Aktor utamanya mereka. Continuous improvement. Tentunya PMO yang customer centric ya harus bisa selalu memastikan bahwa pelayanan-pelayanan yang mereka sajikan itu improve over time. So, ini saya yakin teman-teman udah aware, tapi mungkin sedikit penebalan aja, penekanan aja bahwa apa sih bedanya antara customer dengan stakeholder. Sebenarnya sih di sini dijelasin ya di slide ini, tapi saya mau coba gambarin dengan sederhana aja. Kalau lingkaran ini semua ini adalah stakeholder. Maaf, tulisan tangan saya jelek banget. Oke, maka bisa jadi sebagian kecil yang di sini ini adalah customer.
Customer adalah bagian dari stakeholder, tapi bukan berarti semua stakeholder adalah customer kita. Ya, jadi yang dimaksud dengan customer itu adalah direct recipients of PMO service yang memang menggunakan layanan-layanan PMO secara langsung. Oke, sedangkan kalau stakeholder PMO itu adalah individual atau groups yang affected by PMO activities. Yang bisa jadi mereka belum tentu langsung sebagai customer. Oke. Jadi, nah, fokus kita di mana? Fokus kita tentunya adalah di customer. Ya, stakeholder juga dapat bagian bagian perhatian, tapi tentunya yang menjadi pusat perhatian kita adalah customer. So, identifying PMO customers expectation. So, ada satu anekdot atau satu analogi yang sering digunakan oleh Ameriko. Saya coba sajikan ke teman-teman bahwa kita coba andaikan bahwa PMO itu sama seperti dokter. Oke. Jadi kalau misalnya dan kita andaikan organisasi tempat PMO itu berada sama seperti kayak semacam pasien. Pada saat pasien baru datang ke dokter, apakah pasien langsung minta ke dokter, "Dok, saya deg-degan nih, kayaknya saya butuh operasi jantung deh, jantung saya mesti dioperasi nih, mesti di bypass gitu, karena saya deg-degan." Si customer-nya sudah ngerasa bahwa oh ini masalah saya ini, dan dia langsung mencoba mendiagnosis sendiri bahwa oh kayaknya saya butuh bypass jantung, operasi bypass. Dokter yang baik tentunya nggak akan ada tuh ceritanya bahwa yang oh Bapak butuh operasi bypass, oke siap kita jadwalkan yuk gitu, tanpa dia mendiagnosis, tanpa dia memastikan bahwa benar-benar pasien ini memang betul-betul butuh operasi tersebut. Tentunya dokter yang baik akan mencoba mendiagnosa keluhannya apa, masalahnya seperti apa, oke, symptoms-nya seperti apa, sampai nantinya tegak diagnosanya. Setelah diagnosa tegak, barulah si dokter akan mencoba menentukan langkah-langkah layanan terapi seperti apa yang dibutuhkan untuk bisa memecahkan masalah atau penyakit si pasien. Itu kan yang kita tahu yang proses diagnosa dokter yang benar seperti itu. Nah, kurang lebih sama seperti kita di PMO. Jadi jangan sampai kita sebagai dokter atau kita sebagai PMO datang, kita baru di-hire di satu organisasi tanpa kita mendiagnosa, tanpa kita mencoba mengidentifikasi simptom dan menegakkan diagnosa, kita sudah serta-merta langsung mendorong solusi tertentu, padahal belum tentu itu yang dibutuhkan oleh organisasi. So, balik lagi teman-teman, fokusnya adalah bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan organisasi dan kebutuhan customer secara langsung. Itu yang menjadi fokus kita. Dan yang didorong oleh PMO Valuing adalah bukannya kita nanya ke customer bahwa Bapak atau Ibu, kita datang nih customer gitu, kita nanya ke Bapak Ibu customer, kira-kira apa yang Bapak Ibu butuhkan dari saya? Bukan. Justru PMO Valuing framework mendorong yang ditanya bukan itu, yang ditanya adalah Bapak Ibu, outcome apa yang Bapak Ibu harapkan dari keberadaan kami di sini? Manfaat apa yang Bapak Ibu harapkan dengan keberadaan PMO di sini? Manfaat bagi proyek, manfaat bagi organisasi, manfaat bagi Anda. Oke. Itu yang ditanya. Bukan layanan apa yang Anda butuhkan, tapi manfaat apa yang Anda butuhkan. Outcome apa yang Anda butuhkan dari kami. Dari situ, begitu sudah ketahuan, begitu kita sudah bisa tegakkan diagnosanya, baru dari situ PMO bisa men-tailor solution yang dibutuhkan. Masuk ke dagingnya, overview dari frameworknya itu sendiri Bapak Ibu. Jadi ini cukup banyak, saya akan kupas cepat aja gitu. So basically bentuk dari PMO Valuing agak sedikit berubah.
Kali ini bukan lagi ring sederhana. Kalau yang sebelumnya teman-teman Bapak Ibu ingat yang di PMOCP, yang sudah memiliki PMOCP, kita ada ring sederhana di mana di dalamnya ada 8 step. Kali ini sedikit lebih sophisticated. Oke, fokus pertama adalah customer. So, basically yang menjadi poin dari dari PMO Valuing Framework itu adalah customer centricity. Jadi sepakat ya. Oleh karena itu makanya jadinya customer itu ditaruh di tengah. Karena semua apa yang kita lakukan itu semuanya buat customer. Customernya siapa? Customernya PMO. Oke, bukan customernya organisasi, tapi customernya PMO. Nah, eh, tadi ada customer, jadi lalu kemudian ada organizational baseline elements, ya nanti akan kita bahas dikit. Lalu kemudian ada structural components, ada customer experience cycle, dan juga ada value generating PMO flywheel. Jadi komponennya elemennya ada 5 elemen. Elemen pertama adalah tadi ini nih, yang customer. Oke, kita lihat yang elemen pertama. Elemen pertama atau yang baseline-nya atau dasarnya atau fondasinya. Ada 4 hal yang menjadi fondasi yang menjadi basis daripada PMO bisa beroperasi dan berfungsi dengan baik. Tentunya adalah pemahaman terkait dengan organizational strategi, itu PMO harus paham. Oke, strategi organisasinya seperti apa sih? Terus juga struktur organisasi dari tempat PMO itu berada juga menjadi sesuatu yang harus dipahami oleh PMO. Culture dan maturity ini juga menjadi suatu hal yang harus dipahami, harus di harus di benar-benar dipahami banget gitu bahwa ini saat ini tuh seperti apa sih kulturnya organisasi dan tingkat kematangan organisasi dalam mengelola proyek itu seperti apa. Itu yang harus dipahami oleh PMO sebelum mereka menentukan yang lain. Oke. Yang terakhir adalah industry specific profile karena bisa jadi beda industri ada ada hal-hal hal-hal yang sangat spesifik yang mungkin terkait dengan masing-masing industri. Itu yang juga harus dipahami oleh PMO. Begitu yang organizational baseline elemen ini sudah dipahami, baru PMO bisa mulai naik masuk ke structural component. Structural component itu di sini ada PMO mandat ya, yang ini Bapak Ibu. Lalu kemudian jadi mandat kepada PMO itu seperti apa? Ini biasanya dalam bentuk perdir atau bentuknya adalah adanya instruksi langsung dari manajemen. Nah, mandatnya seperti apa? Oke, karena mandat ini akan menjadi salah satu basis juga untuk PMO menentukan layanan-layanan apa yang nanti akan disajikan. Ekspektasi dari direksi saat ini tuh seperti apa? Itu adanya biasanya di dalam mandat. Lalu kemudian setelah itu PMO juga harus mulai menentukan kira-kira governance-nya nanti seperti apa, tata kelolanya PMO seperti apa. Ya. Setelah itu baru PMO juga bisa menentukan strategi dalam PMO mendeliver layanannya nanti seperti apa. Karena ini bisa jadi akan sedikit berbeda-beda dari masing-masing organisasi. Balik lagi tergantung apa? Tergantung 4 hal ini. Jadi 3 hal yang ini Bapak Ibu, ini akan sangat tergantung dari 4 hal yang oke. Nah, mandat sudah ada, governance tata kelola sudah ada, strategi kita juga sudah mulai ada paham. Nah, kita coba lihat dari ada 5 stages dari customer experience cycle. Jadi kalau kita lihat stage pertama adalah exploration, di mana kita mencoba memahami si organisasi, memahami kebutuhan para customernya. Dari situ baru kita masuk ke ini yang eksplorasi ya. Next baru kita masuk ke desain, fase kedua, di mana kita mendesain, ini adalah tahapan di mana kita mendesain layanan kita seperti apa. Oke. Nextnya deployment, di mana kita mulai onboarding, kita mulai menyajikan layanan kita sampai mengoperate layanan kita secara day to day. Itu di stage deployment. Next, enhancement.
Ini adalah tahapan atau cycle atau stages di mana kita memastikan bahwa layanan kita itu continuously improve. Oke, continuously improve supaya apa? Supaya kita bisa di next stagesnya adalah bisa merealisasikan value yang disajikan oleh masing-masing layanan. Next. Nah, ini yang apa namanya? Step-stepnya. Jadi kalau dulu di PMO Veloring yang saat ini sebelum buku ini keluar itu ada 8 step. Saat ini ada 10 step. Nah, kalau the way Pinto menjelaskan sebenarnya Bapak Ibu step 1 atau stages 1 sampai stages 4 ya. Ini semua ini sudah oke nih, sudah ada di PMO VR yang existing. Yang baru itu kalau menurut Pinto adalah ini realization stage. Ini adalah menurut beliau dari kata-katanya dia adalah ini gap yang hilang nih selama ini kata dia. So this is new and kita lihat nanti seperti apa sih bentuknya gitu. So yang pertama teman-teman ada awareness building. Ini cukup banyak penjelasannya. Saya akan rantu satu-satu, nggak akan rantu detail satu-satu. Nanti teman-teman yang tertarik bisa langsung di-download. Nanti di ujung materi akan ada link untuk downloadnya ya. Jadi mulai dari awareness building, need assessment, value proposition, sampai ke value recognition. Ini semua dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kita lihat dari exploration. Exploration yang pertama adalah awareness building. Bagaimana di sini tahapan untuk memastikan bahwa organisasi kita siap untuk menerima kehadiran PMO. Organisasi kita siap untuk memastikan PMO yang ada itu bisa dioptimalisasi dengan lebih efektif. Di sini bisa jadi ada awareness session ataupun juga komunikasi, bentuk komunikasi yang diperlukan agar para stakeholder dan customer kita siap. Pada saat customer kita sudah aware terhadap kebutuhan mereka mereka sudah aware terhadap PMO ya gitu. Nah, disinilah baru kita masuk ke dalam tahapan kedua, yakni adalah needs assessment, di mana kita berkomunikasi dengan customer kita, mencoba memahami kebutuhan mereka satu persatu. Jadi tadi kan saya sempat bicara bahwa ada outcome. So di sini juga ada sedikit perbedaan teman-teman Bapak Ibu yang sebelumnya sudah ada PMOCP. Kalau di PMOCP yang saat ini kita bicaranya adalah 30 benefit. Ya, benar ya. Di yang baru kita bukan lagi 30 benefit bicaranya, tapi 30 outcome. Oke. Sama-sama 30. 30 benefit dengan 30 outcome ini sama nggak sih? Basically sama, cuman wordingnya agak sedikit berbeda. Yang 30 outcome saat ini menjadi lebih straightforward, lebih jelas. Nah, kenapa nih 30 outcome ini apa nih maksudnya buat teman-teman yang mungkin belum terekspos dengan PMOVR sebelumnya? Jadi disinilah kita mencoba memahami, di stage inilah kita mencoba memahami dan kita berdiskusi dengan para customer kita. Dari 30 outcome yang ada ini, 30 potensi outcome dari keberadaan PMO, kita akan minta mereka untuk milih beberapa. Ya, kita akan minta mereka untuk milih beberapa. Biasanya sih 5 kita akan minta pilih. 5 outcome yang menurut mereka penting dari keberadaan PMO saat ini. Oke. Dan itu akan sangat beragam-ragam, sangat beragam pilihannya ataupun prioritasnya mereka masing-masing. Setelah kita memahami kebutuhan para customer, dari situlah kita coba analisa, kita coba sintesiskan kira-kira value proposition seperti apa yang menurut kita sesuai untuk kebutuhan para customer dan tentunya nanti akan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Oke. So, value proposition ini demonstrates the PMO ability to deliver both tangible and intangible benefits sesuai dengan kebutuhan customer-nya sendiri.
Bentuknya seperti apa sih? Bentuknya seperti, oh ini loh value proposition-nya, ini loh layanan-layanan yang akan kami sajikan setidaknya dalam beberapa saat ke depan untuk bisa menghasilkan value bagi organisasi. So basically sederhananya sudah ada list service yang akan di-deliver oleh PMO. Step 4 adalah service development. Tentunya setiap service, balik lagi, setiap service layanan, walaupun sudah ada, nantinya di buku yang baru teman-teman, itu akan cukup sedikit detail, menggambarkan nanti service katalog itu seperti apa sih gitu. Service PMO itu seperti apa sih? Itu apa namanya, sudah lebih baik dijelaskan di buku yang baru. Nah, di sini ini adalah step di mana kita mendevelop layanan kita. Misalnya layanannya adalah salah satu layanan yang ingin disajikan adalah let's say dashboardnya project. Nah, tentunya kan dashboard project ini sesuatu yang juga harus kita customize, harus kita sesuaikan. Nggak bisa kita main copy paste saja dashboard yang ada baik dari software yang existing ataupun mungkin dari company yang lain gitu. Enggak, kita harus sesuaikan dengan kebutuhan organisasi kita, dengan kebutuhan customer kita. Karena the way customer kita mengkonsumsi informasi di dashboard bisa jadi berbeda dengan the way customer yang lain di organisasi yang lain mengkonsumsi informasi di dashboard. So, every service, setiap layanan yang kita sudah tentukan, tadi di stage 3 kita sudah tentukan, di step 4, step 3, step sebelumnya kita sudah tentukan service apa yang mau disajikan. Nah, nanti setiap service itu di-develop. Oke. Next. Nextnya adalah tahapan di mana kita mau onboarding. Kita mulai mendeliver layanan tersebut. Bisa jadi satu persatu. Bisa jadi misalnya organisasi kita menentukan kita akan menjalankan 10 layanan. Tentunya strateginya bisa jadi kita tidak menunggu sampai ke 10-10-nya ready, tapi mungkin bisa jadi 1 atau 2 layanan sudah ready, kita langsung onboard. Kita langsung kenalkan, kita akan apa namanya? Kita bisa share ke customer kita, ini service 1, service 2 sudah mulai bisa dikonsumsi. Kalau butuh, Anda bisa informasi kami. Oke. So, onboarding the service itself. Onboarding selesai, next kita masuk ke operation, day-to-day operationnya. Di mana ini sudah dalam tentu kita mendeliver manfaat, mendeliver output yang memang tangible dibutuhkan oleh para customer. Di step ke-7 adalah service monitoring step yang masuk ke dalam stages enhancement. Di dalam service monitoring step, kita memastikan bahwa setiap layanan itu kan tadi di dalam proses development bisa jadi kita sudah mengidentify adanya KPI dan SLA yang sudah diidentify di proses development tadi di sini. Nah, di sini Bapak Ibu di service monitoring kita memastikan bahwa KPI dan SLA ini di-measure, di-track. Dan di sini nanti kan kelihatan tuh dari 10 service misalnya tadi yang kita sajikan. Bisa jadi ada service-service yang bagus, KPI-nya sudah terpenuhi, SLA-nya sudah terpenuhi, bisa jadi ada yang belum. Oke. Nah, yang belum gimana? Yang belum di-improve. Masuk ke step selanjutnya. Yang belum di-improve. Bagaimana yang sudah memenuhi KPI? Sama, masih bisa di-improve lagi nggak gitu. So basically mau baik mau kurang baik tetap aja if there's a possibility, if there's an opportunity for us to improve the service, let's improve it. That's the point. Oke. Nah, saat ini kita masuk ke stages yang terakhir ya, ini stages realization. Di mana stages realization ini adalah yang pertama adalah value delivery step. Value delivery step, teman-teman, adalah kita mengidentify specific measurable metrics yang bisa menggambarkan manfaat PMO, manfaat layanan yang disajikan oleh PMO terkait dengan dampaknya ke project outcome dan organizational success. Oke. So,
Meaning to say, kalau saya mau coba gambarkan, saya mau di sini aja deh, saya zoom dikit ya, Bapak Ibu. Saya mau coba gambarkan di sini ada level layanan, ada level layanan, ada level project atau program atau inisiatif, ada lagi level organizational performance. Oke. Step yang service monitoring tadi, Bapak Ibu, kita boleh dikit. Yang service monitoring, yang dimana tadi kita mengukur KPI dan SLA, itu masih di level layanan. Oke. Sedangkan yang di sini, yang pada saat kita ngomongin, kan kita di dalam value delivery step-nya. Ya, di value delivery step. Itu yang kita ukur atau kita measure adalah di level dampaknya layanan terkait dengan ke project dan program atau inisiatif dan ke level organizational performance. Ya, jadi ada sedikit pembeda saat ini di PMO Valuing Framework. Oke, mudah-mudahan cukup clear. Yang terakhir adalah value recognition step. Ini adalah tahapan di mana kita mampu mengkomunikasikan, ensuring that customer not only receive. Jadi fokusnya adalah acknowledge, appreciate, dan internalize this benefit. Poinnya adalah para customer kita itu terkomunikasi dengan baik terkait dengan ini. Terkait dengan dampaknya layanan terkait ke organizational performance ataupun dampaknya layanan PMO terhadap project dan performance, project dan inisiatif itu terkomunikasikan dengan baik ke customer, ya, ke customer, sehingga mereka bisa acknowledge dan appreciate manfaat dari keberadaan PMO. Oke, oke, so kita sampai di ujung. Tadi pengantar singkat terkait dengan step by step dari PMO Valuing ataupun juga komponen-komponen yang ada di PMO Valuing Framework yang baru, Bapak Ibu semua. Saya tutup mungkin dengan kutipan singkat dari Americo Pinto. The value of PMO is not a destination, but a continuous journey of evolution dan transformation. Oke. Mungkin itu. Ini juga saya tambahkan, Bapak Ibu silakan di scan untuk link untuk mendownload material ini. Sekali lagi saya mohon maaf saya tidak bisa share langsung materi ini, tapi teman-teman bebas untuk mendownload materi ini langsung dari website community PMO GA World. Jadi sebenarnya ini ada di sini. Ya. Oke. Kalau gitu saya tutup dulu mungkin. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan atensinya Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat. Mungkin kalau ada pertanyaan saya serahkan dulu ke Om Adit. Silakan Om Adit. Oke, terima kasih banyak Pak Akbar. Ini kok kayaknya cepet banget ya, gak berasa ya. Oke, jadi mungkin aku coba wrap sedikit ya Mas Akbar ya. Jadi tadi di mana sebenarnya prinsipal saya adalah kita akan menjadi customer centric PMO. Itu yang pertama. Di mana tadi ada beberapa komponen ya, bagaimana kita menjadi customer centric PMO, itu yang pertama. Lalu kedua, bahwa PMO itu tadi nggak bisa one size fit for all lah intinya lah. Jadi PMO itu harus di-tailor berdasarkan customer unique customer needs gitu ya tadi poinnya Mas Akbar. Terus yang menarik juga tadi terkait dengan new PMO valuing framework yang mana sebelumnya itu kita kan ketemunya step by step gitu ya. Nah, ini lebih high level tapi juga quite details gitu ya, mulai dari tadi ada beberapa komponen penunjangnya dari mulai PMO customer di mana customer sebagai core of the core-nya gitu ya tadi circle yang paling tengah. Lalu yang kedua ada organizational baseline elements di mana ada 4 elements tadi gitu ya.
Terus yang ketiga adalah PMO Structural Components, di mana ada 3 components tadi sebagai bingkainya. Lalu berikutnya adalah PMO Customer Experience Cycle, di mana dari mulai exploration sampai dengan realizations. Tadi yang baru yang realizations ya. Lalu yang terakhir itu terkait dengan value generating PMO flywheel, dari mulai tadi awareness sampai dengan tadi ujungnya adalah recognition saya gitu kalau nggak salah Mas Akbar. Nah menarik banget Mas Akbar, mungkin kita langsung ke Q&A nih Mas Akbar. Ya, Jadi silakan. mungkin sebelum sebelum Bapak Ibu nanya, aku mau nanya dulu Mas Akbar sedikit. Jadi kan kalau kita ngomongin mengenai project management, specifically misalnya kita ngomongin scope management gitu ya, project management, not a PMO, itu gold plating itu kan sesuatu yang disarankan sebenarnya tidak dilakukan, gold plating. Nah, sebenarnya mau nanya juga sih, kalau dalam konteks shaping the PMO, kita mau building PMO, let's say kita baru di organisasi baru, terus kita mau building our own PMO, itu boleh nggak sih kita melakukan gold plating? Nah, sebenarnya ini menyambung nih dengan pertanyaan dari Pak Bas. Nanti mungkin Pak Bas bisa mengelaborasi lagi pertanyaannya. Jadi, itu di satu sisi, boleh nggak kita melakukan gold plating? Itu sisi yang pertama. Di sisi yang lainnya, ada kemungkinan juga bahwa sebenarnya stakeholders-nya itu berubah-berubah. Ekspektasinya selalu berubah-berubah dan kadang-kadang unrealistic. Ekspektasinya justru unrealistic. Jadi ada dua kondisi nih, Mas. Yang pertama adalah yang tadi, bahwa sebenarnya dia sangat realistik, tapi kita kan kepo juga gitu ya, pengen mengeksplor. Jadi kayaknya kita pengen coba gold plating deh. Satu sisi itu, di satu sisi pertanyaan Pak Bas nih, gimana kalau misalnya kondisinya unrealistic gitu. Jadi kayak terlalu banyak detail yang perlu di-manage oleh PMO gitu. Nah, mungkin bisa sharing sedikit Mas Akbar tadi terkait dengan itu, yang mana yang kira-kira bisa kita pilih sebagai opsi gitu Mas Akbar. Mungkin itu dulu Mas Akbar, terima kasih. Oke, thank you. Mas Adit, jadi kalau untuk yang pertama, pertanyaan pertama terkait dengan gold plating ya gitu. Jadi mungkin saya akan coba kembalikan dulu ke definisi gold plating itu sendiri apa sih gitu. Mungkin nggak definisi benerannya lah ya, saya juga nggak ingat sebenarnya definisinya apa. Tapi yang saya pahami terkait dengan gold plating adalah, ini kan terkait dengan scope. Oke. Gold plating adalah penambahan aspek di dalam ruang lingkup suatu kerjaan yang tujuannya baik. Tujuannya tadinya ingin meningkatkan value bagi customer misalnya kayak gitu kan. Namun dikarenakan peningkatan peningkatan scope tadi, peningkatan ruang lingkup tadi tidak dikomunikasikan dengan baik ke pihak-pihak yang terkait, menjadikan itu menjadi masalah. Oke. So, poinnya kalau di goal plating kalau menurut saya adalah komunikasi. Tujuannya baik, tapi karena tidak dikomunikasikan dan belum tentu sesuai dengan tujuan atau kebutuhan klien, ya, karena tidak dikomunikasikan dulu, jadinya kita juga nggak tahu kan apa ini benar-benar valid nggak sih dibutuhkan sama klien gitu. Atau jangan-jangan karena kita feeling kita aja nih kayaknya bagus deh, ini kita tambahin gitu. So, itu yang menurut saya adalah goal plating. Eh, apa dan dalam konteks itu sebenarnya menurut saya gold plating itu jarang-jarang kejadian kok. Yang sering kejadian adalah scope creep, di mana klien tiba-tiba minta lagi gitu ya. Gold plating pernah kejadian dan biasanya gold plating kalau yang beneran gold plating dan itu tidak dikomunikasikan dengan baik, itu konsekuensinya bisa lumayan banget gitu, dan itu pernah kejadian sama saya. So jadi gitu sih Mas. Dalam konteks PMO, gold plating, kalau kita stepnya jelas, stepnya dimulai dengan kita menegakkan diagnosa. Stepnya kita awali dengan kita memahami kebutuhan para customer kita. Tentunya kita akan dari situ kita bisa menyimpulkan atau kita bisa menganalisis, mensintesiskan kira-kira layanan seperti apa yang dibutuhkan. Lain ceritanya kalau kita belum paham customer needs kita seperti apa, kita main main menegakkan diagnosa sendiri gitu kan. Nah, itulah yang bisa jadi sumber masalah. Nah, kalau tadi mencoba menjawab pertanyaan Pak Bas terkait dengan stakeholder yang suka berubah gitu kan. Saya ambil bawa ke dalam konteks PMO aja ya gitu ya. Mulai dengan itu tadi, makanya tadi tegakkan dulu customer needs-nya itu seperti apa. Kasih mereka pilihan yang 30 outcome tadi. What do you need from here? Kira-kira mana dari 30 outcome di sini yang menurut Bapak Ibu itu sesuatu yang menurut Bapak Ibu relevan saat ini.
Dan kebutuhan customer itu memang bisa berubah-ubah. Kenapa berubah? Karena sesuai dengan external pressure, external condition dari bisnis itu sendiri. Biasanya sih kalau konteks PMO setahun lah gitu, setahun mungkin bisa jadi ada perubahan. Itu pun belum tentu. Tapi kalau PMO-nya misalnya terjadi perubahan key stakeholders, misalnya manajemennya berubah, dirutnya berubah. Nah, itu bisa jadi tuh shiftingnya lumayan, shifting kebutuhan outcome-nya lumayan. So, jadi dari situ sih, jadi untuk manage kasarnya kebutuhan stakeholder yang sering berubah, let's talk, let's talk to the customer, give them the options of outcome apa sih yang diharapkan dari kami, dari keberadaan PMO. Gitu. Coba tegakkan dulu diagnosanya lah, Kang. Kayak gitu sih kurang lebih. Mas Adit, mudah-mudahan menjawab Mas Adit, Mas Bas. Thank you, Mas Akbar. Mungkin Pak Bas ada yang mau dielaborasi lagi dari Mas Akbar, apa sudah cukup, Pak Bas? Yang paling klarifikasi sedikit itu kayaknya benar banget Om Akbar ini memang eh, ngobrol salah satunya. Eh, Cuma yang jadi challenge di ngobrol itu adalah understanding kita terhadap kebutuhan si customernya sendiri. Jadi betul, saya setuju sekali dengan harus ngobrol. Yang perlu kita apa mungkin dari sisi saya gitu ya dan tim saya yang dielaborasi adalah ketika hasil ngobrol understanding saya atau understanding kami dengan understanding kepengen si customer itu sama atau enggak karena yang terjadi belakangan ini 3 hari sekali ekspektasinya berubah gitu itu kan jadi kayak eh, ini akunya yang nggak ngerti gitu ya atau akunya salah interpretasi atau gimana aja so thank you banget buat masukannya Om Akbar Om Adit. Ya, thank you Mas Bas. Nanti kita ngobrol lagi lah di Bintaro. Pusing juga ya kalau 3 hari sekali ganti ya. Aduh, oke Pak Bas. Thank you pertanyaannya. Mungkin next pertanyaan ini Pak Salani mau langsung open mic aja Pak Salani biar lebih puas terkait dengan apakah di PMO Practice Guide ini dibahas juga tentang PMO Maturity atau enggak. Silakan Pak Salani kalau mau open mic. Ya, pertanyaannya itu Pak Akbar, di dalam konferensi kemarin dibahas nggak mengenai PMO maturity? Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau kemarin di Turki sih sebenarnya nggak dibahas sampai detail ya. Bahkan sebenarnya slide ini jauh lebih detail dibandingkan apa yang disampaikan oleh Pinto di Turki. Namun terkait dengan maturity Pak, itu ada di buku PMO Practice Guide dan itu nanti jatuhnya di Service Improvement Step. Ada Pak. Dan sedikit perubahan juga. Oh iya, sedikit perubahan maturity. Kalau yang tadinya di maturity di PMO VR yang saat ini, current ya. Current itu adalah 1 sampai 4. Kalau yang new itu adalah 1 sampai 5. Gitu Pak, Pak Saleh nih, mudah-mudahan menjawab Pak. 1 sampai 5-nya ini berarti gimana nih? Dari ada kriteria baru atau Yes, memang kriteria baru. Jadi ya, Jadi basically mungkin juga pengantar buat teman-teman gitu ya, bahwa kalau misalnya nah, saya zoom di sini lagi dah, nyari tempat yang muat. Kalau sedikit perbedaan teman-teman terkait dengan maturity, bagaimana cara metode pengukuran maturity di PMO VR dibandingkan dengan pendekatan yang lain. Kalau PMO VR itu adalah setiap layanan, setiap service, eh, ini service ya, mudah-mudahan pasti nggak kebaca. terlihat Ya. tapi tidak terbaca. Terlihat tapi tidak terbaca. Oke, setiap service dari total 26 service yang ada, jadi tetap sama Pak, di PMO Practice Guide yang baru nanti ada 26 service yang bisa dijalankan oleh PMO. Setiap service itu akan punya karakteristik maturity yang berbeda-beda. Dan 1 itu seperti apa, 2 itu seperti apa, 3 seperti apa, 4 seperti apa, 5 seperti apa. Untuk masing-masing service. Jadi service A, service B, service C. Itu bisa jadi, bukan bisa jadi, mereka akan punya karakteristik berbeda-beda. Jadi kita nanti bisa mapping tuh. Oh, misalnya kita let's say dashboard. Misalnya service B ini adalah dashboard. Oke. Oh,
the way we perform service dashboard, kita nanti bisa lihat, oh kita tuh di level berapa sih saat ini, apakah 1, 2, 3, 4, 5. Oh, karena karakteristiknya ada. Langsung bahkan di buku itu nanti detail dikasih. Hmm. Gitu. Oke, misalnya kita di 2. Oh, kita terus maunya kita di 5 nih. Kayaknya bisa kita di 5 nih gitu kan. Kondisi kita di 2, terus tapi menurut kita sih kita bisa ke 5 nih. Berarti kan ada gap kan. Nah, gap ini yang bisa kita improve. Gitu sih, Pak Salani menurut jawab, dan buat teman-teman lain juga, buat pengantar, memang maturity di PMOVR itu seperti apa sih? Seperti ini. Jadi nanti begitu service-nya semuanya sudah di-assess, maturity-nya baru nanti akan ketemu average-nya berapa sih PMO kita maturity-nya. Jadi agak sedikit beda. Kalau pendekatan yang lain itu adalah pendekatan step, pendekatan. Kalau ini saya nyebutnya pendekatan bottom up. Karena yang di-assess adalah service-nya dulu. Service-nya dulu, baru kalau service-nya udah di-assess, baru nanti akan feeding ke overall maturity score. Oke. Nah, kalau di top down maturity approach, mereka tuh punya karakteristik misalnya level 1 PMO level 1, PMO dengan tingkat kematangan level 1, mereka harus jalanin service ini. PMO dengan tingkat kematangan level 2, mereka harus jalanin service 3, lebih banyak service-nya. 4, lebih banyak service-nya. Oke. 5, lebih banyak lagi. Yang belum tentu service-service ini benar-benar dibutuhin sama organisasi. Belum tentu semuanya dibutuhin. Nah, tapi ini pendekatan top down. Nah, kalau PMOV dia pendekatan bottom up. Kalau misalnya misalnya di organisasi PMO itu cuman dia jalanin 3 service doang, ya, cuman menjalankan 3 service aja, karena dia cuma 1 orang misalnya gitu. Ada kok cukup banyak PMO yang cuma 1 orang. Dan dia hanya bisa menjalankan 3 service. Oke, nggak apa-apa 3 service, tapi yang penting dia kalau ternyata 3 service ini dijalanin ini mentok, misalnya 5 semua, ya dia 5. Gitu. Walaupun dia cuma jalanin 3 dari total 26 service. Oke, kayak gitu. Sorry, kepanjangan Pak. Hmm. Ini menarik sih. Baik, terima kasih Pak Akbar. Sama-sama Pak. Oke, Sakbar. Yes. Clear. Oke. Mungkin ini ada pertanyaan lagi dari Pak Nurian Syah. Nanti boleh open mic Pak untuk bantu elaborasi pertanyaannya lagi. Jadi pertanyaannya gini Mas, kalau misalnya let's say kita punya PMO yang baru gitu ya. Jadi gimana sih caranya PMO baru ini bisa getting awareness dari stakeholders yang ada gitu. Kemudian yang menjadi permasalahan berikutnya adalah setelah dia mulai aware, demand-nya mulai banyak tuh dari different stakeholders. Mulai banyak demand-nya. Kekhawatirannya adalah bisa jadi dengan adanya demand itu jadi apa adanya disorientasi gitu Mas Akbal terhadap goal yang sesungguhnya PMO gitu ya. Nah, dan dihadapkan PMO pada posisi customer mana yang perlu diprioritaskan lebih awal gitu untuk kita berikan value-nya gitu sih Mas Akbar. Mungkin itu secara highlight ya pertanyaannya gimana caranya biar kita bisa customer-nya PMO lebih aware lagi. Terus habis itu gimana caranya tadi memprioritize customer mana yang mesti kita berikan value lebih awal gitu kan. Terus habis itu gimana caranya kita balancing gitu ya antara demand yang banyak dan juga tadi kemungkinan untuk disorientasi goal, initial goal lah intinya gitu. Mungkin 3 poin itu sih Mas Akbar. Ya, thank you Mas Adit. Terima kasih juga Pak Nur Diansyah. Saya mau coba balikin itu ke sini dulu Pak Mas Nur. Memahami ini dulu nih. Memahami strategi organisasi, memahami struktur organisasi, memahami tingkat kematangan dan maturity organisasi, dan juga memahami industry specific profile, ya, dicampur dengan mandat yang clear dari manajemen, itu yang nantinya akan menjawab dengan sendirinya Mas pertanyaan Mas ini. Customer mana sih yang mesti kita sajikan, kita layani terlebih dahulu?
Kalau ini sudah clear minimal ini nih. Kita sudah paham strategi organisasi, kita paham struktur organisasi, kita paham ini, plus kita juga sudah punya ini, itu nanti akan bisa menjawab. Menurut saya itu akan bisa menjawab dengan sendirinya, Pak. Customer mana sih yang kita sudah lakukan lebih dahulu, gitu. Karena kadang-kadang PMO juga eh istilahnya bahasa Inggrisnya apa ya? PMO can be their own enemy gitu. Eh PMO sukses can be justru kesuksesan PMO bisa menjadi musuhnya sendiri. eh Apa ya, ini Mas Adit kan dan ada Mas Tris juga di sini dari Pegadaian gitu. Pada saat menjadi PMO terbaik se Asia Pasifik, ekspektasinya seperti apa coba gitu kan? Langsung muncul ekspektasi baru, pengharapan baru yang bisa jadi tadinya nggak sesuai, yang nggak sampai ke sananya gitu. Tapi that's the price of success menurut saya gitu. Mudah-mudahan menjawab Pak Nur. Kalau masuk kurang silakan open mic atau gimana. Siap, makasih banyak Pak Akbar. Ya, ini karena memang di apa di tempat kami PMO relatif masih baru. Nah, Hmm. hanya memang kalau dalam bidang proyek sudah lama bergelut dalam bidang proyek. Nah, justru itu mungkin terhadap ya ekspektasi dari organisasi, stakeholder terutama stakeholder tinggi. Nah, itu yang karena kita menerjemahkan seperti apa nih itu maunya Ya, gitu. karena itu kan juga Pak Tazar ada di sana kan Pak, masih Pak ya? Betul Pak, betul Mas Ya, Iwan. kan Dan itu sebagai ini kita yang tertinggi. sponsornya kan, Pak, sponsornya ya, PMO-nya Pak Tazar kan betul gitu. betul. Ya, so basically balik lagi ke Pak Tazar sih, mandatnya Pak Tazar itu seperti apa gitu. Betul betul Pak. Terima kasih sebelumnya Pak Akbar. Sami-sami Pak. Oke, ya Pak Nur. Anyway, good luck Pak buat building PMO-nya Pak. Mungkin Mas Akbar kita next ke pertanyaan selanjutnya ke Pak Misbahudin. Pak Misbahudin nggak bisa open mic katanya Mas Akbar. Jadi Oke. pertanyaannya terkait dengan ROI, PMO ROI dan BSC atau Balance Scorecard di valuing yang lama kan ada. Nah, di mana diletakkan di sini? Apakah diadopsi juga tadi metrik-metrik itu tetap diadopsi juga di sini atau tidak sama sekali gitu Mas Akbar? Oke. Metrik-metrik yang ada sebagian di ini Pak masih di Pak Misbah, guru saya ini. Jadi Pak Misbah, punten Pak. Jadi eh, sebagian metrik-metrik yang ada masih diadopsi Pak. Namun spesifik terkait dengan ROI dan balance scorecard dashboard itu tidak lagi menjadi suatu step yang spesifik. Bahkan ROI itu juga benar-benar di ditch, benar-benar nggak ada lagi perhitungan ROI. Ya, singkat aja sih Pak jawabannya. Udah nggak ada lagi poin-poinnya kayak ROI. Ada lagi poinnya gitu ya Mas Akbar. Sama-sama Oke, Pak. terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau langsung open mic atau boleh di chat pertanyaannya? Oke, jadi basically sebenarnya sambil nunggu pertanyaan juga ya Mas Akbar ya. Nanti kita sambil tunggu nih, sambil ngobrol-ngobrol. Jadi tadi benar sih. Sebenarnya kemarin kita beberapa kali cukup sering sharing gitu ya mengenai tadi sebenarnya kalau kita memberikan value yang dianggap memang beneran value menurut stakeholders, ekspektasinya memang kian meningkat. Kadang-kadang kita juga bingung gitu, Mas. Sampai bingung kan tulisannya. Kita sampai bingung gitu. Maksudnya emang ekspektasinya, bahkan pertanyaannya waktu itu pernah nanya langsung gitu ya. Emang ada ya yang melakukan services, salah satu services yaitu contohnya let's say misalnya value assurance lah. Emang ada ya, maksudnya organisasi yang melakukan value assurance sebegininya gitu ya, itu sebenarnya implikasinya sih tadi, kadang-kadang mungkin di beberapa organisasi ada yang tadi ya, konsekuensinya adalah nggak bisa gain trust dari stakeholders, tapi mungkin di organisasi lain yang mungkin sudah dapat trust, justru demand-nya banyak banget, akhirnya kita ngebalancing demand-nya yang susah ya Mas Akbar. Jadi ya unik juga ya di PMO itu ya Mas Akbar. Iya. Dan apa namanya? Balik lagi kan. Tadi betul kata Mas Adi gitu. Di PMO yang lain susah dapetin tas gitu kan. Jadi dia mau ngapa-ngapain susah gitu. Ini ada lagi PMO lain yang masalahnya malah beda banget gitu. Masalahnya overtrust gitu kan. Iya, Eh, iya. ekspektasinya banyak banget gitu dikarenakan memang sudah percaya banget sama teman-teman PMO-nya. So, dan
eh, balik lagi sih kesiapan kesiapan PMO-nya sendiri dan dalam dalam memastikan bahwa kita bisa nggak ya deliver ekspektasi atau memuaskan ekspektasi baru ini gitu kan. Nah, itu dilihat dari saya biasanya sih balikin ke PPT-nya lagi nih. Ke people-nya kita udah siap apa enggak? Proses yang ada kita udah siap apa enggak? Tools yang kita miliki itu udah siap apa enggak gitu. So, balikin ke situ dulu. Kalau misalnya dari situ nanti ada gap yang ternyata memang masih masih belum dianggap masih belum bisa memenuhi ekspektasi tadi, itulah gap yang mungkin kita bisa penuhi dulu. Jadi baby step dulu aja gitu gitu. Tapi kan soalnya kan juga nggak mungkin kita yang malah justru kan sebenarnya bagus dong ekspektasi ekspektasi lebih dari para customer dan stakeholder kita. Itu justru adalah hal yang ditunggu bahkan gitu. Hal yang diharapkan bahwa kita diberikan kepercayaan untuk bisa berkontribusi lebih bagi organisasi gitu. Namun balik lagi kitanya siap apa enggak gitu. Ya, ya, ya. Oke, mungkin Bapak Ibu, monggo kalau mau ada pertanyaan bisa di chat atau mau langsung open mic juga boleh. Nah, Oke, menarik nih Mas. Langsung aja Mas Akbar. ya. Kapan PMO apa practice guide ini bisa berdampak pada sertifikasi PMOCP dan apakah sudah diinformasikan examination content outline yang barunya gitu, Mas Akbar? Oke, terima kasih. Kebetulan saya juga tergabung dalam tim yang eh, Pak Adi juga tergabung nih, tapi kita beda tim nih Pak. Kalau Pak Adi kan kalau nggak salah di exam ya Pak Adi ya. Kalau saya itu di ini, saya di training konten untuk PMOCP yang baru. Eh bocorannya, bocorannya itu tanggal 4 Februari akan diumumkan PMOCP yang baru. Oke, tanggal 4 Februari. Namun ekonya atau exam content outline-nya belum diumumkan. Kita sudah punya, saya karena bagian dari tim, saya sempat punya ekonya. Namun saya nggak yakin eko itu masih relevan atau enggak, karena sudah cukup terdapat. Kalau saya ngobrol sama Pinto, Mas Adit kan sempat ikutan ini ya, pilot pilot exam ya Mas Adit ya. Iya, betul. Aku tim yang ikut pilot exam untuk PMOCP yang baru, Mas Akbar. Ini kalau saya nggak salah dengar dari Pinto, exam yang Mas Adit ikutin itu di scrap gitu. Jadi ditulis ulang lagi gitu. Ada banyak dinamika lah kemarin ini di tim PMI dan PMOGA gitu. So, baliknya lagi, jadinya ini exam PMOCP-nya baru akan diumumin bocorannya itu tanggal 4 Februari. Biasanya saya nggak tahu nih apakah ini akan apply juga. Biasanya PMI pada saat mengumumkan sesuatu yang baru itu belum langsung biasanya, cuman saya nggak tahu. Jadi mungkin bisa jadi ada grace period berapa lama gitu. Oke. Eh, Namun itu nggak bisa dipastikan lah. Oke, gitu. Tapi PMO-PG-nya sendiri, PMO Practice Guide-nya sendiri itu baru akan di launching duluan, lebih duluan. Bisa di-download tuh sekitar bulan Januari katanya. Jadi buat teman-teman, implikasinya buat teman-teman yang masih mau ambil PMO-CP, buruan. Masih ada waktu bulan Januari. Oke. Eh, saya juga ngasih bocoran nih kalau ini eh, kayaknya kita mau ngadain PMO CP exam preparation one day course non profit. Nanti tolong disimak di LinkedIn aja ya. Nanti kerjasama dengan PMO Indonesia juga tentunya. Kita paling Mas Adit. Oke, thank you. Mungkin aku share sedikit juga ya. Kemarin waktu piloting exam yang PMOCP yang baru itu lebih banyak soal-soalnya itu kayak skenario based lah ya. Tapi mungkin level of difficulties-nya di level aware dan understanding kali ya. Belum yang, maksudnya levelnya belum terapan. So, uh,
mungkin itu bisa ini juga ya, jadi salah satu spill gitu. Jadi sebenarnya kalau kita memang praktisi PMO, beneran praktisi PMO, kita melakukan PMO itu ya, jadi harusnya sih exam itu nggak terlalu susah ya, maksudnya cukup straightforward juga, tapi memang di skenario based questions gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan lebih ke situ sih mungkin gambarnya sedikit. Oke, Mas Akbar, ini ada pertanyaan-pertanyaan lagi nih, Mas Akbar. Siap. Dari Mas Givari Yoga. Oke, mau bertanya Pak, aspek apa aja yang dipertimbangkan dalam need assessment di awal gitu, Mas Akbar? Kalau needs assessment-nya sih cukup straightforward, Mas Yoga. Untuk saya ngejawab dalam konteks PMO valuing-nya dulu ya. Kalau dalam konteks need assessment itu pure kita menggali kebutuhan mereka terkait dengan 30 outcome tadi. Mana yang 30 outcome ya? Yang 30 outcome tadi ini. Ini Mas Yoga. Oke. Jadi kita mengidentifikasi, kita mapping kira-kira masing-masing customer itu mereka butuh outcome yang mana aja. Itu kalau ngomongin need assessment. Tapi kalau untuk ngomongin masalah value proposition ya kan tadi kan need assessment ya. Tapi setelah need assessment kan ada value proposition. Nah, untuk value proposition itu yang mungkin sedikit lebih kompleks. Karena juga sudah mesti mempertimbangkan karena di sini kan value proposition ini sudah menentukan layanan apa aja yang disajikan PMU. Oke. Nah, di sini banyak hal yang mesti dipertimbangkan. Eh, Tingkat kematangan organisasi, capability timnya kita, tim PMO, bahkan sampai ke level menurut saya nih ini juga berdasarkan observasi yang kita temukan di klien gitu. Grade level karyawan PMO itu seperti apa gitu. Karena itu juga nanti akan bisa berdampak ke tipe layanan. Kalau jomplangnya terlalu jauh kan dengan project juga susah. Kayak gitu. Jadi balik lagi kalau tadi ngomongin need assessment, outcome, ekspektasi outcome. Tapi ngomongin value proposition itu udah banyak pertimbangan. Jumlah project yang menjadi mandat PMO itu juga salah satu yang menjadi pertimbangan banget juga. Gitu. Kayak misalnya PMO-nya cuma 3 orang, tapi jumlah projectnya ada 300. Oke? Tentunya PMO nggak bisa terlalu dalam jadinya ke dalam project kan. Tapi kalau misalnya PMO-nya 7 orang, tapi projectnya ada 40, tentunya tingkat kedalaman depth dari layanan yang disajikan oleh PMO itu bisa sedikit lebih dalam dibandingkan yang tadi yang sebelumnya. Kayak gitu mudah-mudahan menjawab Mas Yoga. 30 outcome itu bisa dicek di mana? Ini tadi ada lanjutan dari Mas Yoga. Izinnya Mas Aditya. Itu nanti di buku ada Mas. Jadi ditunggu dulu aja. Ya. Oke, thank you Mas Akbar. Jadi cukup straightforward ya bukunya. Bukunya tuh cukup detail juga ya tadi sampai ada outcome segala macam ya Mas Akbar. Oke, mungkin ini 2 pertanyaan terakhir kali ya Mas Akbar ya. Aku bacain satu. Yang pertama, kalau misalnya bagaimana caranya kita menyikapi klien yang tidak komunikatif, yang mana dampak dari tadi communication issue itu adalah timelinenya tidak bisa achieve sesuai yang disepakati gitu. Nah ini mungkin ini Pak Yon Ataka mungkin bisa bantu elaborasi atau Mas Akbar mau langsung jawab pertanyaan tersebut? Boleh elaborate dulu nggak Mas Ion? Ini Iya, kliennya tuh boleh. klien internal atau klien eksternal gitu? Bisa open mic mungkin? Iya, monggo Pak Yon. Ya, halo, cek. Suaranya terdengar, Pak. Ya, kedengaran Pak. Ya, ini Pak lebih ke klien di eksternal sih Pak. Gitu. Oke, Jadi, siap. jadi mungkin kan dalam apa kita melit suatu proyek itu kan pasti salah satunya kita harus membangun komunikasi juga ya terhadap klien. Nah, ternyata pada saat kita di tengah jalan, ternyata nih
si kliennya itu tidak komunikatif nih Pak. Jadi bakal berimpaknya juga kan ke timeline. Nah, hal tersebut itu kita sebagai PM itu cara menyikapinya itu seperti apa Pak? Oke, Terima kasih Pak. jadi kliennya klien eksternal Pak, dan ini adalah klien yang tidak komunikatif, jadi ini bisa berdampak ke timeline dan yang lain-lain gitu Pak ya. Ya, betul. Oke. Kalau boleh izin Pak Ion saat ini apa namanya, menjalani peranan sebagai PM-nya atau bagaimana Pak? Ya, saya sebagai PM-nya juga sih. Oke, ya siap. Oh, gini nih, saya coba balikin ini, tapi ini menurut saya ya gitu. Jadi mungkin tolong dikoreksi buat susu atau senior yang lain. Menurut saya kalau untuk custom, untuk di project itu, apalagi project yang customer facing gitu, client facing, itu ada 3 jagoan. Ada PM, ada AM, ada TL. Ini ini 3 orang ini kalau satu kesatuan ini ngadepin klien ini, kalau ini udah bersatu udah enak deh. Kayak gitu. Ini PM adalah project manager, AM account manager, TL adalah technical lead. Karena ada beberapa project yang bisa jadi PM-nya tidak bersifat sebagai technical lead-nya gitu, which is supposed to be gitu. Nah, 3 kesatuan ini harus bisa menjadi Tritunggal gitu. Tritunggal yang satu bahasa yang sama, satu kesepakatan yang sama untuk berhadapan dengan klien. Itu satu. Yang kedua adalah relationship building Pak Yun. Suka nggak suka, mau nggak mau, peranan PM, ya peranan PM itu adalah communication building, relationship building. Oke, mesti bisa, nggak gimana ceritanya Anda harus bisa bangun relationship dengan klien. Oke, cari kesamaan, mau itu sama-sama baca komik tertentu, mau sama-sama lagi nonton film serial tertentu, lagi nonton drakor apa kek gitu. Ternyata suka main sepeda apa gitu, hobinya apa. Cari kesamaan, bangun relationship. Itu udah nggak bisa enggak. Ya. Eh, apa itu dulu Pak menurut saya. Itu yang lebih efektif dibandingkan kita sudah ngomongin masalah kontrak manajemen, kita bernegosiasi lewat kontrak atau menggunakan formal communication segala macam. Formal communication tetap butuh tentunya iya gitu. Tapi dalam konteks relationship building itu dulu yang nomor satu. Itu dulu mungkin dari mudah-mudahan menjawab Pak Yon. Oke, baik Pak, sudah menjawab. Terima kasih atas pencerahannya. Makasih Pak Yon. Mas Akbar, terima kasih Pak Ion sebelumnya. Ada pertanyaan lagi nih Mas, udah mulai banyak pertanyaannya nih. Makin malam makin banyak pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan dari Pak Misbahudin. Ini tadi masih pertanyaan lanjutan nih dari tadi Mas Akbar terkait dengan exam PMOCP gitu ya. Bisa di-spill nggak sih Mas Akbar? Ada 3 poin yang bisa di-spill dari jumlah soalnya. Kalau yang sekarang itu kan 40 soal. Terus exam duration-nya itu 1 jam. Jadi jumlah soal, exam duration, sama yang ketiga passing grade gitu. Wah, langsung ditulis. Apakah udah ada bisa di-spill nggak gitu? Wah, sampai difficulties ya malah nih. Passing Volumenya grade 3 nggak tahu. sampai 4. Oke. Passing grade belum tahu. Durations? Duration gua nggak tahu. Positioning nantinya positioning itu di atas PMP. Soal 120, soal yang baru 120, difficulties-nya itu belum taksonomi level 3, level 4. Sebagai gambaran, kalau teman-teman yang sudah ngambil Prince2 Foundation itu belum taksonominya level 1, level 2. Yang practitioner itu level 3, level 4. PMP itu level 3, level 4. Bahkan sebagian pertanyaan mungkin sudah masuk sampai level 5. Berdasarkan info dari Pinto, positioningnya PMI akan memposisikan PMOCP di atas PMP. So that's why ini tingkat kesulitannya jadi naik. Passing grade nggak tahu Pak Misbah, belum ada bocoran. Dan sepertinya dengan kebiasaan PMI mereka tidak akan buka passing grade-nya. Gitu Pak Misbah, mudah-mudahan menjawab bocorannya kayak gitu sih.
Akbar, Yes, Pak. kalau saya lihat sih karena positioningnya dari sisi guide ya, Mm-mm. dari sisi guide ya itu levelnya adalah practice guide. Hmm. Kalau kita lihat di PMI kan ada beberapa Foundation level ya, itu ada ya, ada foundation guide foundation ya. standard, ada practice standard gitu. Agak bertanya-tanya juga kalau positioningnya di atas PMP. Iya, saya juga nggak bisa jelasin detail Pak gitu. Ini saya dapetin kenapa dia positioningnya di atas PMP gitu. Hmm. Eh, tapi salah satu dugaan saya sih masalah bisnis gitu. In terms of konteksnya jadinya positioning secara industri dan secara bisnisnya kan akan lebih make sense kalau misalnya PMO itu di atasnya PMP gitu. Hmm. Walaupun secara basis dasar referensinya kalau PMP itu adalah foundational Hmm. standard gitu kan PMBOK, sedangkan PMOCP ini adalah practice guide. Practice guide. Apakah foundational standard itu harus di bawahnya gitu? Itu nggak tahu saya. Itu jawab saya Pak. Tapi Punten. dilihat dari kebiasaan apa namanya, dari patternnya lah, patternnya Ya. PMI gitu ya. RMP itu gimana Pak? Kayak RMP, SP itu di RMP, positioningnya RMP positioningnya nggak di atas PMP. nggak di atas PMP ya? SP juga enggak. 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 Walaupun tingkat kesulitannya lebih lumayan kayak SP. Setidaknya SP Hmm. yang saya tahu ya gitu. Kalau di PMP kan apa namanya ngitung ya begitulah pokoknya CPM-nya itu Ya, ya, ya. gitu ya. Mudah-mudahan menjawab Pak Misbah tadi. Mas Ad, ya oke. Lanjut Mas Adit, sorry. Oke, oke, oke. Thank you. Nah, ini menariknya gini sih. Sebenarnya kan existing PMOCP kita kan existing yang credential holder yang PMOCP sekarang kan mungkin belum taksonominya di level 1 atau let's say mungkin 1 sampai 2 kali ya Mas Akbar ya. Untuk Iya, credential holder yang satu bahkan seperti itu. sekarang. Ini kan dia naik lumayan tinggi nih ke 3 sampai 4 gitu. Ya, satu bahkan satu gitu ya. Nah, Hmm. sebenarnya ada implikasinya nggak sih ke credential holder yang sekarang gitu? Maksudnya, apakah ntar bunyinya benar-benar totally beda gitu ya? Atau sebenarnya beda-beda tipis gitu kalau yang aku lihat sejauh ini, itu kan jadi PMI, PMOCP gitu kan sebenarnya itu kan beti-beti aja gitu ya secara credential gitu Mas Akbar. Tapi tingkat kompleksitasnya itu jauh lebih tinggi gitu. Ada ini nggak sih bisa di-spill sedikit nggak sih? Tentang itu? Ya, implikasi ke current existing PMO CP holder sih nggak terlalu banyak ya. Kita nggak diminta untuk exam lagi kok gitu. Itu itu kasarnya Hmm. kayak apresiasi terhadap terhadap yang sudah duluan ngambil PMO CP gitu. Nah, nanti tanggal 4 Februari itu para pemilik PMO CP akan dapat email. Mereka akan dikasih dua pilihan. Mereka mau pindah ke environment PMI PMOCP, atau mereka akan maintain current PMOCP-nya mereka. Oke. Kalau mereka maintain current PMOCP-nya mereka, kok ini dua pilihan yang menurut saya masih agak sedikit konsekuensinya itu masih agak kurang jelas kemarin dijelasinnya gitu. Tapi basically sebenarnya Pinto mendorong semua pemilik PMOCP saat ini masuk ke environment PMI. Begitu masuk ke environment PMI PMOCP, jadi berubahnya jadi PMI PMOCP, nantinya sertifikasi PMOCP ini tidak lagi lifetime, tapi 3 tahun dan harus di apa namanya Renew. membuat video. Gitu sih implikasinya. Oke, Mas Akbar, thank you. Mungkin ini ada pertanyaan lanjutan nih dari Pak Ahmad Firdaus, kayaknya dari PLN ya. Ya. Selamat malam Pak, mau disampaikan langsung pertanyaannya Pak Ahmad Firdaus? Atau mau Ya, aku bacakan? Ini Mas Akbar pertanyaannya. Monggo Pak, kalau mau langsung open mic silahkan. boleh Pak Amadit aja. Oke, oke. Jadi terkait dengan ini di initial steps tadi Mas Akbar kan dari mulai stakeholder needs assessment ya tadi ya Mas Akbar ya. Ya, di titik ini, betul. Jadi kan ada awareness building, terus needs assessment gitu ya. Nah, kalau di tengah jalan nih, Mas Akbar, pada saat kita ada di titik
tadi kita lagi refining di needs assessment gitu ya Mas Akbar ya. Lalu ada ekspektasi yang berubah dari PMO-nya shifting dari mulai program sentris menjadi enterprise mindset gitu ya. Nanti mungkin bisa dielaborasi sedikit Pak Ahmad terkait itu. Nah, apakah ini kan udah moving ke steps yang nomor 3 gitu ya Mas Akbar, ke value propositions. Itu harus balik lagi nggak sih ke needs assessment gitu Mas Akbar? Pada saat ternyata ekspektasinya berubah gitu. Apakah setiap ada ekspektasi berubah, mungkin summary-nya gitu ya. Apakah setiap ada ekspektasi berubah, kita harus balik lagi ke steps yang sebelumnya gitu, Mas Akbar? Ya. Oke, berarti kan kalau kayak gitu, kalau yang saya pahami dari pertanyaannya Kang Daus, itu ada terjadi perubahan mandat. Ya, gitu ya Kang Daus ya. Ada perubahan mandat dari PMO-nya gitu yang tadinya diharapkannya dari program sentris menjadi enterprise mindset gitu. Nah, eh, ini tentunya kan perubahan mandat ini didorong bisa jadi dikarenakan adanya perubahan strategi organisasi juga gitu. Ini menurut saya lebih baik dibanding kita kan memang saat ini kita misalnya tadi kan ceritanya Kang Daus adalah kita lagi di value proposition nih. Value proposition kita lagi ngebangun value proposition kita, tapi dengan tadinya point of view kita adalah POV sebelumnya adalah program sentris. Oke, tapi terus diminta untuk jadi enterprise. Menurut saya sih ini perubahan yang sangat signifikan. Oleh karena ini perubahan yang sangat signifikan, ada baiknya dibandingkan daripada nanti tetap maksain jalan terus operate gini kan gitu. Ya, tapi nanti ternyata mismatch dengan apa yang dideliver oleh PMO dengan kebutuhan enterprise, sebaiknya nggak ada salahnya sih mundur dikit lagi. Ya, nggak ada salahnya kita berkomunikasi kembali, ngobrol lagi dengan sponsor, dengan key stakeholders, dengan key customer terkait dengan apa sih yang mereka maksud dengan ini nih enterprise ini apa sih maksudnya gitu. Karena bisa jadi apa yang di bayangan kita bisa jadi beda dengan apa yang dibayangin key stakeholders kita. Samain dulu aja. Jangan main asumsi gitu. Gitu sih menurut saya, Kang Daus. Mudah-mudahan eh, menjawab. Terima kasih Pak Akbar. Terima kasih Pak Adit. Thank you, Kang Thank Daus. you, Mas Akbar. Oke, karena si organizational strategy-nya itu sebagai ini ya, underlying foundations awalnya gitu ya Mas Akbar, baru masuk Iya, ke kedalamannya itu gitu ya. iya. Kan yang Oke, mendorong terjadinya perubahan mandat PMO, sorry, kan bisa jadi ada strategi organisasi yang berubah kan gitu kan. betul, Bisa betul. jadi ada perubahan positioning di LJPP-nya mereka gitu. Atau Ya, ya. perubahan apalah gitu yang gitu. Sehingga Oke, mengharapkan dibutuhkan PMO berperan sebagai apa kayak gitu. Nah, itu siap, samain dulu siap, aja siap, persepsinya. Jangan asumsi gitu. siap, siap. Ada pertanyaan lagi nih Mas Akbar, masih hangat. Dari Pak Adib Aldira. Oke. Yes. Bagaimana Dan Mas Adit, strategi edukasi yang efektif? Yap, yap. Cek, cek. ya, silakan Mas Adit. Iya, ya. Sorry, kayaknya sinyalnya agak terdistract. Enggak kok, Oke, jelas. jadi ini ada pertanyaan lagi. Gimana strategi edukasi yang efektif untuk membuat PMO dan stakeholder untuk siap mau melakukan pengembangan PMO dengan pendekatan customer centric? Jadi gimana caranya kita encourage gitu ya stakeholder itu untuk bantu kita mengembangkan customer centric PMO gitu mungkin ya summary-nya Mas Akbar. Oh, ini jawaban singkat yang mungkin bisa jadi saya cuma berdasarkan pengalaman aja ya Mas Adit ya. Customer mah nggak butuh disiapin apa-apa. Customer mah senang banget kalau PMO-nya itu kita tuh berubah menjadi customer centric. PMO nggak butuh edukasi macam-macam. Yang butuh edukasi itu kitanya, yang butuh edukasi itu PMO-nya. Yang butuh edukasi itu head PMO-nya kadang-kadang. Yang mesti ikhlas
ikhlas mengikuti PMO-nya, jadinya ngikutin kebutuhan customer gitu, bukan mengikuti eh, ekspektasinya dia gitu. Ya, ya. Jadi customer-nya mah santai aja sebenarnya gitu. Justru customer Nggak perlu happy. diedukasi. Eh, eh. Oke. Atau tadi mungkin ya tambahannya sedikit kali Mas Akbar ya. Jadi mungkin kadang-kadang sebenarnya kan customer nggak perlu tahu terms-terms atau glossaries yang kita pakai di Iya, PMO gitu kan. nggak perlu. Kita kan justru kita kasih tahu apa kira-kira potential benefit yang kamu perlu gitu kan. And then Mm, ini adalah sesuatu yang kita consume internally di PMO gitu kan. Tadi berarti sepakat ya bahwa memang head of PMO-nya justru yang mungkin perlu diedukasi gitu ya Mas Akbar ya. Iya, mesti diikhlaskan gitu. Mungkin bukan edukasi tapi awareness kata Pak Meko tuh. Nah, kalau Mungkin awareness, Meko ya betul betul. Kalau awareness mungkin ya itu. Kalau awareness bisa jadi, karena bisa jadi sebelumnya belum aware kalau bahwa ternyata tuh mereka butuh PMO. Nah itu oke tuh. ya. Kira-kira Gimana apa Pak Adip? yang bisa disajikan PMO. Nah itu bisa tuh dari awareness gitu. Ya. Oke, lewat situ ya. Berangkatnya dari apa sih kira-kira potential benefit yang bisa kita over ke stakeholders Betul. gitu kan ya Mas Akbar ya? Betul. Dan kita bicara dalam konteks bahasanya para customer dan stakeholder. Ya, Bukan dalam konteks teknikal, kita jangan pakai bahasa teknikalnya PMO gitu. oke. Mungkin Pak Adip Aldira apakah sudah menjawab? Terima kasih Mas Adit, Mas Akbar. Thank you. Thank you Mas Adit. Sama-sama. Sama-sama. Kayaknya ini pertanyaan terakhir nih Mas Akbar. Mungkin akan banyak pertanyaan lagi. Kelihatannya udah cukup malam biar Bapak Ibu di sini bisa istirahat. Mungkin sebelumnya mungkin Bapak Ibu semua jangan lupa untuk mengisi link untuk feedback. Tentunya link feedback itu pasti kami baca gitu ya untuk perbaikan ke depannya di acara Sapa ke depannya. Nah, mungkin sebelum kita akhiri Mas Akbar, kayaknya kita bisa penyerahan sertifikat dulu kali ya. Mungkin oke, untuk link surveinya ada di chat, bisa dicek di chat. Oke, kita sambil tunggu. Ya, udah dikirim oleh Pak Maulana. Silakan untuk diisi feedbacknya. Nanti kita akan follow up juga lewat email. Mungkin berikutnya adalah eh, kita bisa sebelumnya thank you Mas Akbar. Sama-sama. Thank you udah sharing banyak hal gitu ya. Sebenarnya it goes beyond the initial topics gitu ya. Jadi ngobrolnya jadi panjang lebar. Thank you buat insight-insightnya. Mungkin Mas Akbar, ini ada penyerahan sertifikat dulu, Mas Akbar, mungkin dari siapa? Dari Pak Sahlani mungkin ya Pak Sahlani. Ya, Ya, kami dari PMO Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Pak Akbar yang telah sharing tentang PMO Peluring yang baru, oleh-oleh dari Turki. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Akbar bisa bermanfaat buat komunitas PMO di Indonesia. Amin, amin, amin. Berikut adalah sertifikatnya secara digital. Kami serahkan ke Pak Akbar sebagai tanda terima kasih kami. Ya. Terima kasih banyak Pak Salani. oke. Terima kasih banyak Pak Sahlani, Pak Akbar. Mungkin kayaknya kita foto-foto dulu kali ya. Bapak Ibu, monggo silakan dinyalakan kameranya. Kita foto bareng dulu. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu yang masih bertahan nih. Alhamdulillah bertahan masih banyak gitu ya, masih 75 orang. Bapak Ibu ditunggu untuk dinyalakan kameranya untuk kita foto bareng-bareng. Sekalian greetings mungkin ada temennya yang lain. Karena kita akan ambil foto. Gimana Mas Maulana, Mas Arastawa? Kita udah banyak yang buka kamera. Ya, boleh Mas. Mungkin biar saya yang pandu aja kali ya. Monggo Mas. Ya, Silakan. jadi ya. Oke.
Bapak Ibu, kita sudah masuk ke penghujung acara nih. Kita foto-foto bentar ya buat dokumentasi. Ya, jadi kita coba pasang gaya kolaborasi Bapak Ibu ya. Coba gaya salam kolaborasinya nih. Ayo Bapak Ibu, masih ingat nggak nih salam kolaborasinya? Sebelah tangan kanan di atas ya. Jangan kebalik nih. Silakan, Mas. Tangan kanan di atas. Yuk, mukanya jangan sampai kalangan biar kelihatan ntar kita eksis di LinkedIn ya. Oke ya. Ya, ini ada 3 halaman ya. Tapi yang halaman kedua sama 3 nih sedikit doang nih yang pakai kamera. Tapi nggak apa-apa lah, kita foto aja ya. Coba ya, saya kasih aba-aba. 3, 2, 1. Oke, yang halaman kedua. 3, 2, 1. Yang ketiga, 3, 2, 1. Oke, mau pakai gaya bebas nggak nih? Tuh, udah Boleh. ya. Oke, udah. Oke, yang depan aja palingnya. Soalnya yang halaman belakangnya nggak ada kamera nih. Saya lihat nih. Oke, gaya bebas nih. Gaya bebas yuk. Ya Yuk, bebas. saya pandu Oke. ya. Ya, gaya bebas ya. Yuk, Gaya bapak-bapak kalau gini. gaya Oke, bapak boleh Bapak. Pak. Bebas lah. Yuk, 3, 2, 1. Ya, terima kasih semuanya. Ya, Oke. Dengan saya berakhirnya kembalikan. sesi foto-foto, mungkin saya izin untuk akhiri Bapak Ibu semua sampai ketemu di Sapa episode berikutnya. Ditunggu tentunya keynote speaker-nya pasti juga menarik dan poin-poin topik-topiknya juga pasti nggak jauh lebih menarik, mungkin jauh lebih menarik dari ini. Jadi ditunggu aja postingan dari PMO Indonesia dan jangan lupa untuk join di PMO Indonesia. Mungkin saya akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Selama memadu acara ini, dari saya sekian Bapak Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali beristirahat. Terima kasih Mas Waalaikumsalam. Akbar, Pak Salani, Makasih Bapak Mas Ibu, Adit. terima kasih Mas Terima Adit. banyak. kasih Pak Akbar. Terima Terima kasih kasih. banyak. Terima kasih Pak Adit. Semua Mas Akbar, Pak Siapa? Salami. Assalamualaikum, izin Pak. Waalaikumsalam. Ya, Lanjut ya. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.